Hai sis, hai Gan, kembali lagi di Kamis Misteri dan pada episode kali ini merupakan cerita tentang mesum berujung teror mistis. Selamat datang di Kamis Misteri. Siang itu hari Minggu, aku berniat main ke rumah pacarku. Sebut saja namanya Reni. Reni ini tinggal berduaan dengan neneknya di sebuah perumahan yang masih sepi. Kanan kiri perumahan ini masih banyak perkebunan tebu, termasuk akses jalannya. Meskipun masih satu provinsi denganku, tapi kita tinggal di kota yang berbeda. Rumahku di utara, sedangkan dia di selatan. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke rumahnya. Aku menggeber motor menuju rumahnya, dan sekitar jam 2 siang aku tiba di rumah Reni. Kebetulan saat itu neneknya Reni masih sedang bersiap-siap mau pergi ke sebuah acara. Karena akses menuju jalan raya lumayan jauh, aku pun mengantarkan nenek sampai ke halte bus dan menunggu beliau sampai naik bus. Ya, hitung-hitung sebagai bentuk bakti kepada calon nenek sendiri. Setelah nenek mendapatkan bus sesuai jurusan yang dia tuju, aku kembali ke rumah Reni. Aku lihat Reni tidak ada di teras maupun ruang tengah. Akhirnya aku mencarinya ke kamar. Ternyata dia sudah ada di kamar, sedang bermain dengan handphonenya. Kesempatan nih, pikirku. Aku pun langsung masuk ke dalam kamar dan mendekatinya. Layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, kami pun saling bertatap-tatapan. Sepertinya Reni tahu dengan maksud dan keinginanku. Tak lama tubuh kita saling mendekat dan berdekapan. Sebuah pelukan yang memancing birahiku. Dan tak lama kami pun saling berciuman. Desahannya saat berciuman membangkitkan hasrat bejatku. Saat kami sedang hot-hotnya, tiba-tiba kami mendengar suara ketukan pintu. Tok 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 tok. Ren, ujar suara di balik pintu itu. Aku hafal banget itu suara nenek Reni. Kami yang sudah setengah sadar langsung menghentikan kegiatan kami karena takut kepergok, dan tanpa pikir panjang, aku dan Reni segera merapikan pakaian dan mencari jalan keluar. Kebetulan di kamar Reni ada jendela, jadi aku langsung keluar dan menjauh dari rumah Reni. Setelah cukup lega, aku kembali ke rumah Reni. Dia sudah menungguku di ruang tamu. Aku mencoba memperhatikan keadaan sekitar. Aku tidak melihat neneknya Reni di rumah ini. Apa mungkin dia sudah berangkat lagi? Melihat aku yang celingak-celinguk, Reni seperti tahu apa pertanyaanku. Tadi pas aku buka pintu kamar, gak ada siapa-siapa, Mas. Pas aku cek pintu rumah, juga masih tertutup rapat. Ujar Reni sedikit ketakutan. Lalu itu siapa? Jelas sekali itu suara nenek Reni. Kami berdua kebingungan, bercampur rasa takut. Atau jangan-jangan itu penunggu rumah ini. Dia gak suka kita berbuat mesum. Cerita aku ke Reni. Reni yang semakin ketakutan memintaku untuk tetap berada di rumah sampai nenek kembali. Akhirnya kami berdua menonton TV di ruang tengah. Di ruangan ini ada sebuah tempat tidur yang terbuat dari besi, lengkap dengan kasur dan bantalnya. Sambil nonton TV, aku tiduran di tempat tidur itu. Sedangkan Reni duduk di kursi yang ada di ruangan itu. Aku mencoba memanggil Reni untuk menghampiriku, tapi Reni takut mendapat gangguan lagi. Saat aku tiduran di kasur tersebut, aku pun mulai mengantuk dan ketiduran. Tak lama kemudian aku merasakan hal yang aneh. Tempat tidur itu seperti ada yang menggoyang-goyang. Goyangannya kencang sekali, hingga mengguncang. Aku yang melihat tidak ada siapa-siapa, langsung melompat dari kasur itu dan mendekati Reni.
Aku sampaikan apa yang aku alami ke Reni. Karena sama-sama takut, kami pun menunggu nenek pulang di teras rumah. Menjelang maghrib, nenek Reni baru pulang ke rumah diantar dengan tukang ojek. Reni bertanya soal kepulangan nenek siang tadi. Tapi nenek membantahnya. Fix yang mengetuk dan memanggil tadi bukanlah neneknya Reni, tapi penunggu rumah ini yang tidak suka dengan kelakuan mesum kami. Sehabis Isya aku pun pamit pulang. Sepanjang perjalanan yang melewati perkebunan tebu itu aku berpapasan dengan seorang nenek. Dia berjalan membungkuk sambil menggendong keranjang. Sementara tangan kanannya memegang obor dari daun kelapa. Karena lampu penerangan yang sangat minim, aku tidak bisa melihat jelas muka si nenek. Tapi dari tatapannya nenek itu seperti tidak suka denganku. Setelah melewati nenek itu beberapa meter, aku pun penasaran. Aku tengok ke belakang dan nenek itu sudah tidak ada. Ternyata benar dugaanku. Nenek itu bukan manusia. Tapi kenapa makhluk itu seperti tidak suka denganku? Apa gara-gara perbuatan mesumku tadi dengan Reni? Karena takut terjadi sesuatu, aku langsung menggeber motorku, meninggalkan perkebunan tebu tersebut. Thank you for watching. Jangan lupa